Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Butina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama hubungan antar garis. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah KD 3.10. Menjelaskan hubungan antar garis. Ada sejajar, berpotongan, berhimpit, menggunakan model konkret. 4.10 mengidentifikasi hubungan antar garis menggunakan model konkret. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar garis, garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit menggunakan model konkret. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kita mulai ya anak-anak. Hubungan antar garis. Banyak benda di sekitar kita yang terlihat seperti garis sejajar atau garis-garis yang berpotongan anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Barisan tanaman di perkebunan nampak seperti garis yang sejajar. Anak-anak bisa lihat di sini, ya, ada barisan tanaman di perkebunan ini nampak seperti garis yang sejajar. Sedangkan gambar yang kedua, gambar perpotongan rangka pada sebuah gedung nampak seperti garis-garis berpotongan. Nah, ini anak-anak ya. Kalau anak-anak amati seperti garis-garis berpotongan. Apa ya perbedaan antara garis sejajar dengan garis yang berpotongan? Ada yang tahu? Untuk lebih memahaminya, kita akan belajar tentang hubungan antar garis, garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Sebelumnya, Butina akan menjelaskan pengertian garis. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, di sini titik-titiknya masih sangat jarang, anak-anak. Gambar yang kedua, titik-titiknya lebih dekat lagi. Gambar yang ketiga, titik-titiknya lebih rapat lagi. Nah, gambar yang keempat, titik-titiknya bahkan sudah tidak terlihat. Yang terlihat adalah sebuah garis. Kumpulan titik-titik semakin rapat ini akan membentuk sebuah garis lurus, anak-anak. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Itu yang dinamakan dengan garis. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi garis lurus itu adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini anak-anak garis lurus. Ya, ini misalkan garis lurus, di ujungnya ini kita beri tanda panah, artinya garisnya ini tidak terbatas, ya. Ini dinamakan dengan garis lurus AB. Sekarang yang kedua, kita akan mempelajari tentang sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya menuju suatu arah tak terhingga. Jadi kita awali dengan titik seperti ini. Ujung lainnya ini tak terhingga anak-anak. Nah, kita beri tanda panah, artinya tak terhingga, tak terbatas. Nah, seperti ini. Ini namanya sinar garis AB. Tahu ya perbedaannya anak-anak ya? Kalau garis lurus, kedua ujungnya ini kita beri tanda panah, artinya tak terhingga.
Kalau sinar garis diawali dengan titik, kemudian ujung lainnya menuju suatu arah tak terhingga. Yang ketiga adalah segmen garis atau bisa juga disebut dengan ruas garis anak-anak. Ruas garis ini adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Jadi dibatasi dua buah titik di ujungnya. Nah, seperti ini namanya segmen garis atau ruas garis. Terdapat juga garis vertikal dan horizontal anak-anak. Garis vertikal juga sering disebut dengan garis tegak. Sedangkan garis horizontal juga sering disebut dengan garis yang mendatar. Nah, garis tegak seperti ini namanya garis vertikal. Sedangkan garis yang mendatar seperti ini namanya garis horizontal. Sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan dua garis anak-anak. Yang pertama adalah garis yang sejajar. Anak-anak, dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar sebuah gitar anak-anak. Kalau anak-anak amati, posisi senar pada gitar yang dipasang ini posisinya sejajar anak-anak. Hal ini berpengaruh dengan nada yang akan dihasilkan. Nah, sekarang kita amati gambar berikutnya. Di sini ada garis Q dan P. Garis P dan Q ini dikatakan sejajar. Karena jika garis P dan Q ini diperpanjang, mereka tidak akan saling berpotongan. Sehingga garis P dan Q merupakan dua garis sejajar. Ditulis P sejajar dengan Q. Tanda seperti ini dibacanya sejajar ya anak-anak ya. Sekarang contoh garis yang kedua. Garis M dan N. Apakah garis M dan N ini bisa dikatakan sejajar? Ya, tidak anak-anak. Mengapa? Ketika garis M dan N ini diperpanjang, misalnya Butina perpanjang terus ya. Nah, seperti ini garis M. Sedangkan garis N-nya ini Butina perpanjang, mereka akan berpotongan. Nah, padahal di sini kalau sejajar itu tidak akan berpotongan walaupun garisnya ini diperpanjang sampai tak terhingga. Berarti ini membuktikan bahwa garis M dan N tidak sejajar. Garis sejajar dinotasikan dengan simbol seperti ini anak-anak ya. Ini namanya sejajar. Paham ya anak-anak tentang garis sejajar? Sekarang kita akan melihat ciri-ciri atau sifat-sifat garis yang sejajar. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis sejajar dengan garis tersebut. Contohnya seperti ini anak-anak. Melalui titik A dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Sekarang sifat yang kedua. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Contohnya seperti ini. Di sini B sejajar dengan C. Kemudian garis A memotong B.
maka A juga memotong C. Garis B sejajar dengan C. Garis A memotong garis B, maka juga memotong garis C. Paham ya anak-anak ya? Sifat yang ketiga. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada garis E, F, dan G. Garis E sejajar dengan garis F, sejajar dengan garis G. Maka garis E sejajar dengan F sejajar dengan G, dan E sejajar dengan G. Ini sifat garis sejajar yang ketiga. Sekarang kita akan belajar tentang garis berpotongan. Dua garis disebut berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya seperti ini anak-anak. Kalau anak-anak amati, rel kereta api ini berpotongan di satu titik. Ini ya contohnya ya anak-anak ya, terlihat ya. Nah, di sini. Dua lintasan kereta api yang saling berpotongan. Ini contoh garis berpotongan. Kita coba perhatikan gambar berikut supaya lebih memahami. Garis P dan garis Q berpotongan di titik apa anak-anak? Di titik O. Nah, garis P dan Q merupakan garis yang saling berpotongan. Titik O merupakan titik potong antara garis P dan Q. Garis K dan L juga berpotongan, anak-anak. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ditulis K berpotongan tegak lurus dengan L. Simbol seperti ini artinya berpotongan tegak lurus ya anak-anak ya. Seperti ini artinya berpotongan tegak lurus. Jadi K berpotongan tegak lurus dengan L. Tegak lurus di sini membentuk sudut berapa anak-anak? 90 derajat. Tahu ya perbedaannya gambar yang pertama dan kedua? Kalau yang pertama hanya berpotongan, tetapi kalau gambar yang kedua ini berpotongan tegak lurus anak-anak. Nah, seperti ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Dua garis saling berpotongan tegak lurus jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ya, seperti yang Butina beri contoh ini. Paham anak-anak tentang garis berpotongan? Baik, sekarang kita coba hubungan antar garis yang ketiga, yaitu garis berhimpit. Dua garis saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berhimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Perhatikan gambar jam berikut ini. Anak-anak silahkan perhatikan jarum jam berikut ini anak-anak. Ini menunjuk tepat pukul 12. Jarum pendek maupun jarum panjangnya ini berhimpit anak-anak. Ya. Seolah-olah terlihat sebagai satu garis, padahal ada dua garis atau dua jarum, jarum pendek dan jarum panjang. Pada pukul 12, jarum panjang dan
pendek pada jam analog seperti gambar di samping saling berhimpit. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya lagi anak-anak. Garis berhimpit. Nah, garis P berhimpit dengan garis Q. P yang warna merah, Q yang warna biru ya anak-anak ya. Seolah-olah ini berhimpit anak-anak. Seperti ini. Ya. Garis P dan Q merupakan dua garis yang saling berhimpit. Bisa juga Bu Tina buat semisal ya, ini ibaratnya ini garis lurus ya anak-anak ya. Garis lurus. Ini garis A semisal. Terus warna yang merah, ini garisnya lebih pendek. Nah, seperti ini. Ini garis B. Ini dikatakan berhimpit. Paham ya anak-anak perbedaan antara garis berpotongan, dan berhimpit ya. Setelah ini nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari Bu Tina. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.